Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ahmad Pauji. I'm student at STKIP Kusuma Negara Jakarta and my major is English Education. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah materi yang sangat penting dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nama materinya adalah Konsep Dasar Diagnostik Kesulitan Belajar. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu kepada teman-teman, pernah nggak sih kalian mengalami kesulitan dalam belajar? Nah, pasti semua orang pernah mengalami hal tersebut. Entah itu dari segi misal genetiknya, ataupun dari segi bagaimana cara memahaminya. Nah, itu pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Oke, slide selanjutnya di sini ada pengertian dan ruang lingkup kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar merujuk pada kondisi di mana seseorang individu mengalami hambatan signifikan dalam memperoleh atau menggunakan keterampilan akademik tertentu, meskipun memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, kondisi ini bukan disebabkan oleh masalah penglihatan, pendengaran, atau faktor lingkungan. Ruang lingkupnya mencakup berbagai area, mulai dari membaca, menulis, hingga berhitung. Nah, pemahaman yang komprehensif tentang kesulitan belajar adalah kunci untuk memberikan dukungan yang tepat dan efektif. Nah, jadi dari pengertian ini adalah secara garis besarnya, ketika misalkan seseorang individu ini mengalami hambatan, itu bukan hanya untuk orang yang mempunyai kelebihan belajar ataupun yang tidak mempunyai kelebihan belajar, itu pasti dua-duanya mengalami hal ini. Nah, slide selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, di sini ada 4, saya mengambil yang sangat penting. Yang pertama adalah faktor neurologis, yang kedua ada faktor genetik, yang ketiga ada faktor psikologis, yang keempat ada faktor lingkungan. Nah, yang pertama ada faktor neurologis. Nah, yang dimana perbedaan dalam struktur atau fungsi otak dapat memengaruhi cara informasi diproses, yang sering menjadi akar disleksia atau ADHD. Nah, ini mostly kebanyakan orang mengalami hal ini karena setiap siswa ataupun individu pasti cara menyerap pelajaran itu ada yang cepat dan juga ada yang kurang cepat. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor genetik, yang dimana kecenderungan kesulitan belajar dapat diwariskan dalam keluarga, menunjukkan adanya komponen genetik yang berperan. Nah, di sini penting juga teman-teman, ketika misalkan kita mempunyai faktor genetik yang bagus dari orang tua kita, maka bisa kemungkinan nurun kepada anaknya gitu. Seperti misalkan orang tua kita gampang memahami pelajaran yang ketika misalkan guru menyampaikan gampang menyerapnya, maka kemungkinan besar nurun kepada anaknya juga. Nah, selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga ini ada faktor psikologis. Adalah faktor yang memang kecemasan atau depresi atau masalah emosional juga bisa mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar dan fokus. Nah, jadi gagalnya hasil belajar siswa itu bukan dari hanya akademik saja. Terkadang memang kita tidak mengetahui masalah-masalah apa, misalkan ketika di rumahnya ada masalah, nah itu mempengaruhi hasil belajar juga nanti ketika di sekolah. Ketika misalkan mau belajar, karena adanya masalah, si anak jadi tidak fokus untuk belajar materinya. Nah, itu adalah faktor yang penting juga, faktor psikologis. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan belajar yang tidak mendukung, kurangnya stimulasi atau masalah gizi dapat memperparah atau memicu kesulitan belajar. Nah, di sini juga yang terakhir nggak kalah penting, lingkungan
juga mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Kalau misalkan lingkungannya kurang bagus bagi si anak, teman-temannya nggak bagus juga. Maksudnya nggak bagus tuh kayak kurangnya mereka belajar lah. Nah itu bakal berpengaruh juga ke dia. Jadi eh, jadi memperparah ke anak kita. Oleh karena itu saran saya supaya anak beda dengan yang lain harus bergabung dengan anak-anak yang tepat. Maksudnya kayak anak-anak yang sering belajar juga. Nah, di slide selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar yang umum atau yang sering ditemui. Nah, di sini juga ada 4. Saya menulis 4. Yang pertama ada disleksia, yang kedua ada disgrafia, yang ketiga ada ADHD, yang terakhir ada diskalkulia. Nah, yang pertama ini adalah disleksia, kesulitan dalam mengenali huruf, kata, memahami teks meskipun memiliki penglihatan yang normal. Nah, ini sering kali kita temui ya teman-teman, terutama di SD mungkin ya. Ada banyak sekali siswa yang memang sulit mengenali huruf ataupun kata gitu. Terus memahami teks, meskipun dia matanya normal, tapi kurang kurang kecerdasan memahaminya. Maka ini menyebabkan disleksia tersebut. Nah, cara solusinya gimana nanti kita lihat di slide selanjutnya setelah ini. Nah, yang kedua ada disgrafia. Disgrafia ini adalah hambatan dalam menulis, termasuk kesulitan dalam membentuk huruf, ejaan, dan mengorganisir ide secara tertulis. Nah, ini mostly kebanyakan juga sama, kayaknya masalah yang dialami oleh anak SD. Disgrafia ini adalah kesulitan yang ketika misalkan membentuk huruf ataupun ejaan menulis. Ya, kebanyakan anak SD ya. Nah, ini jadi penting juga karena menulis ini nyambung dengan otak ya teman-teman. Ketika misalkan kita nulis sesuatu, ya bakal dicerna juga oleh otak. Nah, bagaimana solusinya kita lihat nanti. Oke, yang ketiga di sini ada ADHD, yaitu gangguan perhatian dan hiperaktivitas yang mempengaruhi kemampuan fokus, kontrol impuls, dan manajemen waktu. Nah, yang terakhir ada diskalkulia, yang dimana gangguan kesulitan dalam memahami konsep matematika, melakukan perhitungan, dan memecahkan masalah numerik. Nah, jadi diskalkulia ini adalah gangguan yang memang sangat sulit ketika misalkan si anak ini ingin mencerna terkait hitung-menghitung kayaknya. Jadi sangat sulit gitu. Nah, di slide selanjutnya di sini ada metode identifikasi dan asesmen kesulitan belajar. Nah, identifikasi dini adalah kunci untuk intervensi yang berhasil. Proses ini melibatkan observasi yang cermat, pengumpulan data dari berbagai sumber, dan penggunaan instrumen asesmen yang valid. Nah, di sini ada 4 juga. Yang pertama ada observasi kelas, mengamati perilaku belajar siswa dulu, terus partisipasinya gimana, dan juga interaksinya gimana. Yang kedua, ada metode wawancara, berbicara dengan siswa, terus dengan orang tuanya, dan juga guru yang mengajarnya untuk mendapatkan perspektif yang holistik. Yang ketiga, ada analisis dokumen. Jadi kita sebagai guru harus meninjau hasil tes dan juga hasil tugas, terus catatan akademik sebelumnya itu bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir ada tes standar, yaitu kita menggunakan tes psikomotorik dan akademik yang terstandarisasi untuk mengukur keterampilan spesifiknya. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen diagnostik yang efektif. Di sini ada 4 juga. Yang pertama ada skala penilaian. Skala penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan dalam berbagai domain, misalnya skala ADHD atau skala disleksia. Yang kedua ada tes prestasi akademik, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca, menulis, menghitung atau matematika dan bidang akademik lainnya. Yang ketiga ada portofolio kerja siswa.
yaitu kumpulan pekerjaan siswa yang memang menunjukkan perkembangan dan pada kesulitan dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir ada tes neuropsikologis, yaitu untuk mengevaluasi fungsi kognitif seperti memori, perhatian, dan juga fungsi eksekutif untuk memahami penyebab neurologisnya. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan intervensi berdasarkan hasil diagnostiknya. Nah, jadi setelah diagnostis ditegakkan, langkah selanjutnya adalah merancang intervensi yang personal dan efektif. Yang pertama ada pembelajaran differentiated, menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu. Yang kedua ada strategi kompensasi, mengajarkan siswa cara menggunakan alat bantu atau teknik alternatif untuk mengatasi area kesulitan. Yang ketiga ada terapi spesifik, melibatkan terapis khusus, misalnya ya kayak terapi okupasi, terapi bicara sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang terakhir ada dukungan emosional, yaitu untuk membangun kepercayaan diri siswa, yang dimana membantu mereka untuk mengatasi rasa frustasi, rasa cemas, dan juga mungkin yang akan timbul pada mereka. Nah, di sini ada juga yang gak kalah penting, yaitu peran kolaboratif dalam penanganan kesulitan belajar. Nah, di sini saya menulis ada 4 yang harus berkolaborasi ketika misal kita akan menangani kesulitan belajar oleh anak kita. Yang pertama adalah dari orang tua, yang kedua ada dari guru, yang ketiga ada dari spesialis, yang keempat ada dari siswanya juga. Nah, yang pertama dari orang tua ini adalah fungsinya untuk memberikan dukungan dari rumah dan juga berkomunikasi dengan sekolah. Bagaimana misalkan anak kita di rumahnya, kegiatannya gimana, dan lain sebagainya. Yang kedua ada guru. Nah, guru ini berperan untuk mengadaptasi pengajaran dan mengamati kemajuan siswa di kelas. Ya. Jadi gimana nih perkembangannya gitu ke depannya. Yang ketiga dari spesialis atau dari psikolog ya, kayak terapis ataupun pendidikan khusus yang memberikan intervensi terarah gitu. Yang terakhir ada dari siswa. Nah, siswa ini berperan untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mereka dan mengembangkan strategi pribadi. Nah, ketika misalkan kita sudah berdiskusi dan siswa pun paham dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah nanti ke depannya bakal ada perubahan yang signifikan dari diri mereka sendiri. Nah, dari yang terakhir ini saya rasa mungkin cukup, mungkin belum saya bahas semua, secara garis besar sudah saya sampaikan. Nah, terakhir mungkin kesimpulan dari saya sendiri, diagnostik kesulitan belajar ini adalah fondasi penting untuk membuka potensi penuh setiap siswa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang jenis, penyebab, dan metode penanganan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dan terakhir tadi yang paling penting adalah kolaboratif antara orang tua, siswa, dan juga guru, dan juga terakhir ada dari ahli spesialis untuk memecahkan masalah kesulitan belajar ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar saja. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.